Di satu sisi saya lihat Eva Manurung ini juga ingin bahagia begitu ya, sederhananya begitu saja. Dan Jordan juga sama. Terlepas itu ada yang berkata miring bahwasanya dia mau pansos atau untuk supaya viral gitu ya. Itu saya kurang begitu melihat ya. Artinya kesimpulannya hanya saya lihat mereka ingin sama-sama bahagia. Step by stepnya itu semakin dekat ya, karena kelihatannya Ibu Eva ini mendapatkan tempat di mana untuk dia curhat. Kemudian Jordan juga bisa menanggapi dengan baik gitu ya. Semakin hari itu semakin dekat. Karena memang biasanya kalau sudah sampai di tahap curhat itu bisa bersemi yang namanya kasih sayang atau mengarah kepada cinta ya. Kalau katanya kan sebelumnya hanya dianggap sebagai anak angkat gitu ya, atau anak lah gitu ya, karena usianya mirip seperti anaknya sendiri. Sementara Eva sudah 60 tahun gitu. Artinya kalau diharapkan dari sisi anak muda yang mengharapkan hubungan yang lebih dalam itu, misalnya karena hubungan suami istri, itu kayaknya kurang. Kalau saya lihat enggak, hubungan mereka ini hanya sebatas bersemi hati, kasih sayang, kurang lebih lah seperti itu. Kesendirian ya kan, intinya kesepian sih Mbak. Ada yang memperhatikan, itu aja sih ininya. Ada yang memperhatikan. Ya gimana sih kalau kita apa-apa ya sendiri, apa-apa sendiri gitu. Jadi ya nggak bisa. Saya juga nggak bisa nyalain juga. Bisa jadi melangkah ke jenjang lebih serius. Cuma di sini yang saya khawatir ini tidak bertahan lama. Ya, kalaupun terjadi pernikahan ini usianya nggak lama. Ya, nah lebih baik sudah seperti ini saja. Pasti kalau sudah di posisi status sosial yang resmi itu akan terjadi hambatan-hambatan, akan terjadi kemudian masalah-masalah yang menyebabkan hubungan mereka menjadi tidak nyaman. Kalau macam saat sekarang ini saya lihat baik-baik saja gitu. Tapi memang kalau dilihat dari karakter lahirnya, karakter pribadiannya, Jordan ini sebenarnya punya kemampuan untuk leadership yang bagus gitu, jadi seorang pemimpin yang bagus. Cuma mungkin dia mungkin ada hal yang menyangkut masa lalu ya, sehingga kemudian dia mungkin punya traumatis entah apalah begitu, akhirnya menyukai yang wanita yang sudah berumur tinggi. Jordan ini keras orangnya ya, keras hati, makanya apa maunya dia harus dapat gitu. Eva Manurung juga sama. Tapi agak Eva Manurung ini mungkin karena dewasa ya, juga udah umur ya, jadi udah kenyang makan asam garam, maka terlihat lebih bisa ngomong dia. Posisinya ya seperti itu. Gunawan selama ini jadi yang disebarkan di semua media itu salah. Jadi Mas Gunawan tidak bersalah dan tidak berselingkuh. Ini kami tekankan, tidak bersalah dan tidak berselingkuh. Semua berita yang disampaikan tentang tuduhan kepada Gunawan Dwi Cahyo mengenai dia berselingkuhan dengan pihak yang terkait itu tidak benar. Bahkan Mas Gunawan sendiri sudah mengkonfirmasi ke pihak sana, bahkan ke keluarganya sana juga, semuanya sudah tahu dan tidak ada unsur yang dinamakan yaitu perselingkuhan.
Akun itu sebenarnya itu adalah akun fake yang kita juga nantinya antara pihak kami ataupun pihak sana akan mengambil langkah hukum terkait itu. Jadi itu akun fake yang sebenarnya dia hanya memperkeruh suasana, kemudian dia cari follower di situ, ada banyak follower di situ, dia hanya memperkeruh suasana, jadi tidak ada namanya pernikahan siri. Kemudian itu juga dibuat bukan oleh pihak teman Mas Gunawan yang ada di Kediri sana. Jadi saya tegaskan sekali lagi, mereka ini hanya berteman. Kemudian tadi sudah dijelaskan awal pertemuannya itu bagaimana, bahwa awal pertemuan itu adalah makan biasa. Mas Gunawan ini habis latihan, kemudian ada di suatu tempat makan karena keterbatasan tempat, kebetulan duduknya adalah bareng sama si Mbak ini ceritanya. Jadi kalau ada berita-berita miring bahwa ini terjadi perselingkuhan, ini istri orang dan lain-lain, keluarganya tahu, hubungan Mas Gunawan pertemanan itu tahu, dan adanya isu itu nikah siri itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi, dan itu hanya dibuat oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang mencari keuntungan dari pemberitaan ini. Pokoknya ya aku sih no comment. Yang pasti aku sudah dengan komitmen aku untuk bercerai. Aku nggak bisa gini loh, aku juga nggak bisa memaksakan dia harus mengakui atau membohong atau apapun ya. Ya setiap orang dia juga punya hak untuk berbicara. Itu hak dia gitu. Udah, intinya doakan saja proses hari ini berjalan lancar, semua cepat selesai dengan baik, tidak ada masalah apapun. Kalau dia mau membantah atau apapun itu adalah hak dia sebagai warga negara Indonesia yang punya hak untuk berbicara. Kalau pertemuan itu teman biasa aja sih. Cuma hanya sebatas teman, terus nggak ada lebih dari itu gitu. Sekarang tadi udah disampaikan dan keluarganya pun sekarang udah tahu semuanya gitu. Jadi tahu seperti apa saya, hubungannya seperti apa gitu. Foto itu kan kita nggak tahu gitu, mungkin ada orang yang iseng foto atau apa, ya kita nggak tahu. Sebagai kita cuma hanya sebatas karena kita nggak ada niatan yang jelek, niatan misal berselingkuh atau apa, jadi ya yaudah kita cuma jalan terus beli makanan yang seperti itu aja sih, karena emang nggak ada niatan buat berselingkuh atau mendua, jadinya ya udah nggak santai aja, nggak perlu gitu. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya, tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh pada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka. Kalau untuk sampai saat ini sih alhamdulillah hubungan saya masih insya Allah baik. Dalam tanda kutip tentu saya harus berusaha jelas. Saya sudah mengecewakan bukan cuman fans, saya mengecewakan istri saya yang mana dia pun juga mempunyai nilai lah, mempunyai nama di dalam dunia entertainment, dan saya merusak. Dan saya punya anak-anak, tentu stigma masyarakat melihat. Jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macamnya, tentu saya harus berusaha lebih untuk meyakinkan mereka semua dengan tindakan saya. Bukan maksudnya saya menghindar ya belakangan ini, tapi mudah-mudahan rekan-rekan media juga bisa mengerti ya, menghormati juga privasi saya, karena memang inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua situasi yang sedang berjalan saat ini. Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Irish Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia. Jadi dia seperti itulah. Kalau saya lihat bagaimana pandangan saya melihat Iris, apalagi sekarang keteguhan hatinya untuk hijrah, saya pun merasa malu untuk bisa memantaskan diri bersama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
ditekan ya tombol lonceng merahnya.